Silakan duduk, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, judul perikopnya adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Sebelum ke-12 murid diutus, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir dikatakan begini, ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata kepada para murid, kepada orang percaya. Ayat yang ke-48 dan 49, kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terjemahan lain mengatakan seperti itu. Jadi sebelum mereka bersaksi, sebelum mereka pergi, mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa itu di dalam Lukas pasal yang ke-9 di sini digambarkan secara sederhana untuk dimengerti. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, ayat yang sangat terkenal mengatakan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, berarti cara yang Yesus akan lakukan tetap di masa sekarang bahkan masa yang akan datang adalah memberikan kuasa. Tetapi kalau kita mau jujur sekarang, kita mendapati banyak hamba Tuhan, bukan hanya sekedar orang Kristen, hamba Tuhan yang lebih khusus lagi, mereka tidak mendemonstrasikan kuasa. Bahkan ada pendeta yang takut kepada setan, padahal di sini bukan hanya mengalahkan setan, menguasai setan-setan dikatakan. Tetapi ada juga pendeta-pendeta yang takut kepada setan. Ya. Di sini dikatakan mereka akan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tetapi toh banyak pendeta bukannya menyembuhkan penyakit, tetapi hidup dengan sakit penyakit. Padahal Yesus dikatakan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam suratan Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan begini.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sidang jemaat, sekarang kita mendapati banyak pendeta-pendeta itu hanya mengejar ilmu. Ya, tidak salah mengejar ilmu. Yang salah kalau hanya mengejar ilmu. Sehingga mereka nantinya akan pandai berdebat, pandai menyalahkan, pandai menentukan ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Tetapi mereka tidak mempunyai kuasa. Padahal cara Tuhan Yesus mengutus saksi-saksinya, terlebih dahulu dia memperlengkapi dengan kuasa. Tidak dikatakan memperlengkapi dengan ilmu pengetahuan. Tidak. Memperlengkapi dengan kuasa. Anda bisa bayangkan kalau kita masuk ke dalam pedalaman kemudian kita mengatakan bahwa Allah yang benar di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang maha kuasa, satu-satunya yang maha kuasa di muka bumi. Dan kemudian ketika dicoba oleh orang-orang pedalaman disantet orang yang mengatakan seperti itu. Dan orang itu kena santet. Mau sehebat apapun titelnya, dia mau memberitakan Allah yang maha kuasa, tetap tidak akan dipercaya oleh orang-orang di pedalaman itu. Bahwa kita butuh kuasa. Beberapa hari yang lalu Nathan berkata pada saya, itu di luar kok banyak bunga ya, banyak bunga. Saya katakan, alah sudahlah, tidak usah direken. Orang hanya mau nyantet silakan, toh tidak akan kena kan. Ya. Ada apa kok bingung, ada apa kok takut. Itu tidak perlu diperhitungkan. Itu orang-orang pecundang, roh-roh pecundang mau nyoba kita, tidak akan kena. Tidak usah bingung, aduh ayo kita puasa, ayo kita doa. Kita harus melindungi diri kita, keluarga kita. Kita harus mengembalikan itu kepada yang menyerang kita. Tidak usah. Ketika santet itu tidak kena pada kita, maka itu akan kembali lagi kepada yang mengirimnya. Sehingga mereka itu akan tahu bahwa kita ini ada yang melindungi. Bahwa kita ini mempunyai kuasa yang lebih sehingga tidak kena. Kadang orang Kristen itu heboh. Mau peperangan rohani lah. Ya. Bahkan sebelum peperangan rohani harus berpuasa lah. Saya mau katakan begini ya. Saya bukan anti puasa. Tetapi tanpa Anda berpuasa pun, roh yang ada di dalammu tetap lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka saya percaya sistem yang dipakai oleh Yesus untuk mengutus orang percaya, untuk mengutus hamba-hambanya, pasti tetap sama. Yaitu memperlengkapi mereka terlebih dahulu dengan kuasa. Ya. Jangan selalu heboh, ini ada yang nyantet saya, ini ada bunga, ini ada kacang hijau, ini ada jarum di depan toko saya. Ada apa kok heboh? Ya. Kalau perlu Anda katakan ngirim jarum kok hanya 5. Bok ya 1000 supaya bisa dijual lagi. Ya. Sidang jemaat, dikatakan bahwa kalau kita memang mengatakan kita hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita wajib sama seperti Kristus. Dan orang-orang yang tidak punya kuasa selalu mengatakan bahwa yang penting kan karakter, yang penting kan baik. Saya mau katakan, kebanyakan orang Buddha jauh lebih baik daripada orang Kristen. Jujur. Kebanyakan. Tetapi orang yang hidup
hidup di dalam Kristus dan sama seperti Kristus, tidak ada yang bisa menyaing. Sidang jemaat, jangan selalu mengagung-agungkan kebaikan walaupun itu perlu. Karena kita tidak diselamatkan karena kita baik. Sampai orang-orang yang tidak punya kuasa itu selalu mencari teori-teori baru. Bahkan mencap, ada apa nyanyi kok lompat-lompat. Yang penting, yang terlebih penting itu adalah penyampaian firman daripada pujian. Kalau pujian kan Tuhan dengarkan kita, Tuhan mendengarkan kita. Kalau firman kita yang mendengarkan Tuhan. Kalau bagi saya semuanya penting dan ada tempatnya masing-masing. Ya. Oleh karena itu saya selalu menekankan bahwa kalau kita sudah baik, kita hidup benar, tetapi tidak ada kuasa yang didemonstrasikan, ada yang salah pasti. Ada yang salah. Yang penting kan hidup benar. Yang menandakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak. Ketika berbicara soal penyertaan Tuhan, Anda perhatikan ya. Selalu penyertaan Tuhan dikaitkan dengan demonstrasi kuasa atau kemenangan demi kemenangan. Anda perhatikan Alkitab. Oleh karena itu mari kita lihat di sini kembali. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini kepada ke-12 murid. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-10, Yesus mengutus lagi. Sekarang bukan 12 murid, tetapi 70 murid. Dan cara kerjanya sama. Mari kita lihat di sini. Perhatikan ayat yang ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bagaimana bisa menyembuhkan orang sakit kalau tidak diperlengkapi dengan kuasa? Dan kemudian ayat yang ke-17 mengatakan begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lihat. Kesembuhan. Setan-setan yang pergi diusir. Nyata dalam kehidupan mereka. Mau minta contoh yang mana lagi? Petrus ngusir setan menyembuhkan orang sakit. Filipus ngusir setan menyembuhkan orang sakit. Paulus ngusir setan menyembuhkan orang sakit. Dan kemudian banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa sekarang zaman mujizat, zamannya rasul-rasul itu sudah berlalu. Sekarang zamannya adem ayem, tidak perlu mujizat. Yang penting baik, tidak ada ayatnya. Karena ayatnya tetap sama, Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesusnya tetap sama. Berarti yang diutus harus tetap diperlengkapi dengan kuasa. Itu kebenarannya. Dan kita hanya mempunyai sekarang pendebat-pendebat. Saya mau katakan begini, kalau berdebat untuk memenangkan orang, ya, untuk memberikan pertanggungan jawab iman kita, yaitu firman yang kita percayai,
kepada orang yang tidak percaya itu baik. Tapi kalau berdebat sesama Kristen, tidak ada habisnya. Oleh karena itu mari kembali kepada yang sederhana saja. Yang sederhana. Ya. Karena kita akan menghadapi roh-roh jahat yang semakin banyak dan semakin sering dalam kehidupan kita. Anda lihat bahwa bahkan pelajaran hipnotis saja sekarang bisa diberikan secara online. Artinya orang akan banyak yang bisa mempunyai ilmu seperti itu. Dan kita hanya mengatakan yang penting baik, yang penting baik. Untuk apa Anda baik tetapi mati muda karena disantet? Untuk apa? Untuk apa baik tetapi usahamu hancur karena engkau disantet? Yang penting baik. Untuk apa kalau baiknya hanya sampai umur 30 tahun, mati muda karena disantet? Anda harus mendapatkan kuasa. Dan keinginan Tuhan melebihi dari keinginan kita untuk mendapatkan kuasa. Tuhan ingin memberikan, mengimpartasikan kuasa. Bahkan bukan sebagian. Karena gayanya dari Yesus adalah melipat gandakan dirinya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Berarti setannya sampai tidak berdaya ini. Menguasai, bukan hanya mengusir. Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Seringkali dan banyak kali penyakit itu disebabkan oleh roh jahat. Seseorang bertanya pada saya, Pak, saya ini kok tiba-tiba ya pagi kaki ini kok sakit sekali kalau ditapakkan. Dan saya katakan, coba usir roh jahat yang menyerang kaki ibu. Coba usir. Dan besoknya dia berkata, Pak iya betul, ternyata kaki saya langsung sembuh. Nah, kalau itu penyakit alami, tidak mungkin langsung sembuh. Kalau penyakit karena kolesterol, Anda sudah nimbun makanan yang tidak sehat begitu lama, Anda butuh proses juga untuk kesembuhan. Tetapi kuasa roh jahat yang memberikan penyakit kepadamu, ketika setannya diusir, penyakit itu langsung lenyap. Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sebelum kita mengusir setan, kita harus mempunyai pola pikir, pemikiran yang benar. Yaitu kita ini mempunyai kuasa yang lebih. Bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita berarti malaikat-malaikatnya juga menyertai kita. Karena ada kalanya Anda akan menghadapi setan yang sepertinya begitu banyak. Ya. Ketika saya di Tegal, saya menginap di sebuah rumah dari orang kaya. Istri saya sudah datang terlebih dahulu, saya masih melayani di kota lain. Dan dia mengatakan dia itu mimpi dicekik. Kalau tidak salah mimpi dicekik oleh roh jahat. Dan saya katakan begini, iyalah kamar ini memang ada setannya itu di kamar mandi itu loh. Saya bilang. Dan kemudian ketika kami omong-omong, saya kemudian merasakan begini, loh kok banyak mata, banyak pasang mata itu yang ngawasi di langit-langit itu banyak sekali. Sidang jemaat. Dan istri saya juga merasakan seperti itu. Kemudian kami berdoa, kami tengking, kemudian lenyaplah. Yang saya mau tekankan begini, kalau pemikiran kita tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan,
bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Bahwa yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuh kita, maka kita akan ketakutan. Anda perhatikan orang sebesar apapun, kalau dikeroyok ya, orang cebol aja ya, tapi 1000 orang cebolnya mati juga yang besar. Ini hanya contoh, tetapi yang saya mau tekankan, pola pikir kita ini harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Bahwa yang menyertai aku lebih banyak daripada yang menyertai musuhku. Ketika itu dua pemikiran itu memenuhi pikiran kita, maka kita akan tenang menghadapi setan apapun juga, menghadapi seberapa banyak setan, menghadapi dukun yang tersakti sekalipun, engkau akan tenang. Ya. Karena kadang setan itu banyak gayanya, sudah kalah aja masih tidak mau keluar, kelihatannya tidak mau keluar. Kalau sudah seperti itu saya katakan, saya tunggu. Akhirnya keluar sendiri, saya tunggu. Mau 2 jam saya tunggu. Ya. Ngusir setan pun butuh kesabaran. Jangan karena 1 jam belum keluar kemudian Anda putus asa. Duh, saya ini mungkin tidak punya kuasa. Jangan. Anda harus tetap tenang, Anda harus tetap punya keyakinan bahwa engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Anda harus tenang. Pola pikir kita harus dipenuhi kebenaran firman Tuhan, sikap hati kita harus tenang. Ya. Tidak boleh mudah kaget. Ya, tidak boleh mudah kaget. Dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. 2 kali diulang tentang mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini ayat 2 mengatakan, dan Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Coba kita lihat Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat yang ke-28. Matius yang ke-12 ayat 28 maksudnya. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bahwa berita tentang kerajaan Allah itu sama dengan pengusiran setan. Itu tidak bisa dilepaskan. Ketika kita berbicara kerajaan Allah dimanifestasikan di tempat ini, maka itu terjadi setelah kuasa roh-roh jahat dibersihkan dari tempat ini. Selama ada kuasa roh-roh jahat di tempat ini, maka kerajaan Allah tidak bisa dimanifestasikan. Selama ada roh jahat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah tidak bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Orang yang terikat tidak mungkin akan mengalami kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu berbicara kerajaan Allah kan? Bagaimana bisa orang gerasa yang dipenuhi oleh roh jahat, 2000 roh jahat yaitu legion, 2000 sampai 6000 roh jahat. Legion berbicara jumlah roh jahat 2000 sampai ya, rupanya roh jahat ini mempunyai karunia kernet. Iya kan? Bayangkan 2000 sampai 6000 bisa masuk di satu tubuh. Itu kan karunia kernet kan? Ya. Bayangkan ketika orang gerasa ini dipenuhi oleh roh jahat,
Tidak ada kebenaran. Dia tidak mengenal kebenaran. Yang paling sederhana. Dia tidak mau pakai baju. Tidak mau pakai pakaian. Kan yang benar pakai pakaian kan. Tidak pernah mengalami sukacita. Dia memukul-mukul dirinya sendiri. Bahkan pakai batu. Bagaimana mungkin ada damai sejahtera? Dia selalu cari tempat yang sepi. Dia berteriak-teriak. Tidak ada damai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kalau tengkar sama suami atau istri, tidak usah teriak. Tengkarnya bisik-bisik. Itu pasti cepat damai. Apalagi kalau sudah marah sambil bisik-bisik kan. Kemudian yang satu kata, apa? Apa? Nah kan kayak semakin dekat kan. Kalau teriak-teriak semakin jauh. Kalau tengkarnya bisik-bisik semakin dekat. Cepat damainya itu. Ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa kerajaan Allah itu sama dengan pengusiran setan. Tidak mungkin kerajaan Allah termanifestasikan tanpa mengusir setan yang ada di tempat itu atau yang ada di dalam manusia. Kembali kepada Lukas pasal yang ke-9. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kalau saya ganti tidak akan mengurangi artinya. Dan Yesus mengutus mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan orang. Kalau kita perhatikan juga Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dan 19. Mereka datang atau orang-orang datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkannya. Lihat pelayanan Tuhan Yesus. Yesus memberitakan firman. Hanya itu aja, bukan berdebat. Anda perhatikan, Yesus tidak pernah berdebat. Yesus memberitakan firman. Dikatakan kemudian ya di pasal 9 itu nanti kita akan lihat. Kalau orang tidak mau terima, sudah pergi aja. Pergi aja. Itulah pelayanan Yesus. Kalau tidak mau percaya, ya sudah. Tugas kita selesai sampai di sana. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa orang-orang datang untuk mendengarkan Yesus. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Sidang jemaat tidak salah datang kepada Yesus hanya sekedar untuk disembuhkan. Tidak salah. Jangan terlalu rohani. Karena banyak orang, banyak pendeta yang bertitel, yang tidak punya kuasa, selalu menyalahkan orang yang datang kepada Yesus hanya untuk disembuhkan. Tidak salah, karena sekali kuasa Tuhan bekerja, maka itu akan terus bekerja. Datang kepada Tuhan hanya minta berkat, saya mau katakan tidak salah. Tetapi ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, engkau akan semakin terpesona kepada Tuhan. Engkau tidak akan fokus lagi kepada berkat, tetapi engkau akan fokus kepada pribadi yang memberikan berkat itu. Kalau tidak ada sesuatu sekecil apapun yang menarik kita untuk mendekat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Banyak orang terlalu rohani. Dan kata terlalu itu tidak baik. Terlalu kaya tidak baik. Anda tidak akan bisa dekat dengan Tuhan kalau terlalu kaya. Terlalu bersih tidak baik. Ya,
Anggota keluargamu yang sakit perut itu bisa-bisa sudah buang air di luar kalau Anda terlalu bersih. Artinya Anda mandi sampai 1 jam, 1,5 jam kan. Loh ada seorang ibu yang mengatakan begini pada saya. Saya ini ya kalau sikat gigi minimal 20 menit. Anda bisa bayangkan. Kalau giginya 20 menit, ketiaknya 10 menit. 2 berarti 20 menit. Yang lain-lainnya mainnya 5-10 menit. Berapa jam itu? Ya. Loh ini sungguh giginya saja 20 menit. Giginya saja. Ya. Oleh karena itu saya katakan jangan terlalu bersih juga. Cukup bersih. Ya. Cukup bersih. Beras dicuci terlalu bersih juga tidak sehat kan? Ya, sudah cukup dibersihkan 3 kali, buang airnya selesai atau bahkan 2 kali. Jangan sampai 20 kali. Tidak ada rasanya berasnya nanti. Ya. Yang terlalu itu tidak baik. Makanya bahkan pengkhotbah pun mengatakan jangan terlalu suci. Cepat mati nanti. Lu sungguhan itu ada ayatnya kan? Kalau terlalu suci, Anda akan cepat mati. Ada ayatnya kok di pengkhotbah. Ya, pengkhotbah atau Amsal ya, pengkhotbah rasanya itu. Ya. Jangan terlalu pinter, nanti Anda aneh. Coba orang terlalu pinter kan aneh kan? Ya. Nanti pakai celana panjang sebelah, tidak sadar kerahnya naik. Dibiarkan, kenapa? Terlalu pinter. Ya. Kalau oleh karena itu belajar bersyukur. Kalau sudah pinter jangan minta lebih pinter lagi. Ya. Jangan. Cukup otak kita itu dipakai 10% saja Anda sudah disebut jenius. Itu kalau Anda pakai 90% Anda akan jalan pakai otak Anda. Ya. Ayat yang ke-18. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Perhatikan, yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Berarti banyak penyakit itu karena roh jahat. Ketika roh jahatnya diusir, dia sembuh. Ya. Banyak karena roh jahat. Dan kita harus curiga kalau sudah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, maka ini kebanyakan penyakit ini karena roh jahat. Tuli, buta, jantung, diabetes, kanker, itu sudah roh jahat. Itu harus dipatahkan kutuknya terlebih dahulu, kemudian diusir setannya, kemudian engkau akan disembuhkan. Anda harus mempunyai kuasa. Terasa atau tidak terasa kuasa yang ada pada kita, yang penting orang lain merasakan ada kuasa di dalam kita. Kita seringkali terganggu dengan begini. Kalau biasanya 1 tahun kita merasakan kuasa Tuhan merinding atau panas atau dingin, macam-macam. Bahkan ada pendeta yang terlalu, ya saya katakan terlalu aneh. Walaupun saya dulu juga aneh. Dia katakan kalau tangannya panas, oh berarti ini urapan kesembuhan, ngusir setan, kuasa. Kalau tangannya dingin, itu berarti akan dapat berkat uang. Oh, kalau panas dingin berarti flu. Ya. Karena itu saya katakan kalau bergerak dalam roh itu jangan aneh-aneh. Ya, jangan terlalu aneh. Yang penting pesannya bisa disampaikan, itu aja. Ya. Saya melihat di pojokan rumahmu itu loh Tuhan Yesus jongkok sambil nangis. Apa gunanya disampaikan? Ya apa gunanya? Bu, seharusnya kan disampaikan kamu itu lagi kepikiran ya. Kamu merasa sepi. Kamu ini sering menangis sendiri ya di kamar. Seharusnya kan seperti itu. Bukan saya lihat Yesus itu loh di pojokan. Loh.
Sidang jemaat, jangan terlalu aneh. Nah, ayat 19 perhatikan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lihat, tidak penting yang kita rasakan. Ya, tidak penting, jangan fokus pada yang kita rasakan. Yang penting orang merasakan atau enggak ada kuasa di dalam kita. Ya. Anda bisa bayangkan kalau jadi WL kemudian Anda merasakan sendiri pengurapan, Anda berpikir, wow pengurapan luar biasa ini, kepalaku sampai bergetar-getar sendiri, tapi yang lain pada ngantuk. Kan lebih baik kita tenang tapi yang lain dilawat Tuhan kan. Nah ini loh Yesus dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Orang lain yang merasakan. Ada hawa panas, orang lain yang merasakan. Kalau Yesus sendiri yang merasakan panas, dibuka jubahnya nanti. Kan repot juga kan, aneh. Orang lain yang merasakan. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipenuhi kuasa, kita akan semakin normal, saya katakan. Kita akan semakin sederhana. Kita akan semakin tenang, bukan aneh-aneh. Lu ada saya temui, Anda mungkin kalau sering lihat YouTube, ada seseorang mengaku dirinya nabi dan memang tajam nubuatannya. Ya. Orang ini pendek agak cacat kakinya. Itu aneh. Kalau roh Tuhan bekerja atas dirinya, dia selalu begini. Kalau saya jadi dia, saya akan ngomong, Tuhan jangan sering-sering datang Tuhan. Ya. Loh, kalau dia bisa cepat loh kepalanya begini. Kalau keselio. Ya. Loh, aneh-aneh. Ada dari Singapura itu saya lihat, dia jadi penerjemah aneh, ada jadi penerjemah. Ketika yang nabinya yang diterjemahkan, yang mengatakan, maka penerjemahnya, shed. Anda bisa bayangkan lucunya? Ya, yang seperti ini loh. Ya. Kadang saya sudah berusaha senormal ini saja, masih ada jemaat yang pindah. Apalagi kalau saya tiap khotbah begini. Ya, apa dah habis jemaat GBPS Pamekasan? Ya. Tapi orang itu semakin tidak benar, semakin senang yang tidak benar juga loh. Ya. Nah di sini cukup orang lain yang merasakan kuasanya. Mereka tahu ada sesuatu, ada kuasa di dalam dirinya. Dan mereka berusaha menjamah Yesus. Ya. Ini sangat luar biasa. Bahkan Petrus pun bayangannya saja itu menyembuhkan. Setan-setan tidak kuat hanya dengan bayangannya. Paulus pakaiannya itu ditakuti setan, ditakuti sakit penyakit. Ishak Liu almarhum, sapu tangannya ditakuti oleh orang-orang sakit. Dia pasti disembuhkan. Ya, ketika tersentuh dengan sapu tangannya. Jadi kuasa itu tetap. Kalau memang zaman rasul-rasul itu kuasa itu berhenti. Lalu bagaimana dengan Ishak Liu almarhum? Yang sudah di depan mata yang kita sudah tahu. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana dengan Maurice Cerullo almarhum. Bagaimana dengan Reinhard Bonnke almarhum. Kan itu jauh daripada zaman rasul. Tetapi perhatikan begini. Kalau sudah roh agamawi masuk ke dalam diri seseorang, mata rohaninya akan tertutup untuk mengetahui dan mengenal kebenaran. Kembali kepada Lukas pasal 10. Lukas pasal 9.
Ayat yang ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Mau jadi saksi Kristus, mau jadi pengikut Kristus, tidak usah bingung dengan ekonomi kita. Tuhan pasti cukupkan. Ya. Tuhan pasti cukupkan. Ada seseorang yang saya layani, dia di bulan-bulan tertentu atau beberapa bulan sekali dia akan berkati saya, dia akan transfer uang. Ya. Kadang 4 juta, kadang 5 juta, kadang 10 juta. Dan orang ini bangkit dari kebangkrutannya. Anda tahu ketika saya diundang ke gudangnya dia, bahkan ke tempatnya, tempat gudang penyimpanan dari usahanya dia. Saya dan istri saya dibayari untuk pergi ke tempatnya dia di Semarang dan kami dapat jimat-jimat itu setengah sak. Setengah sak. Dan ada satu lagi tipuan dari setan yang katanya untuk keselamatan. Jadi di halaman belakang gudangnya itu disirami dengan tanah dari kuburan. Dan itu tanah kuburan biasanya tanahnya kuburan orang-orang jahat. Itu biasanya dipakai untuk membuat orang bangkrut. Coba lihat jahatnya dukun itu. Itu kuasa tanah kuburan penjahat itu dipakai untuk bikin bangkrut, tetapi dikatakan ini akan menyelamatkanmu. Dan ternyata sungguh ketika disiramkan di sana, maka usaha yang sebesar itu, gudang yang sebesar itu bangkrut. Sudah jemaat. Dan kami berdoa. Dan kalau dia sudah bisa mengirim berkat pada saya beberapa bulan sekali, berarti kan sudah diberkati kan? Nah. Yang saya mau katakan, kalau sudah berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini, tidak cukup hanya khotbah tentang keselamatan, tentang bagaimana menjadi baik. Tidak cukup. Kalau sudah berhadapan dengan yang seperti itu membutuhkan kuasa. Kita semua harus mendapatkan kuasa dari Tuhan. Minimal supaya kalau disantet orang tidak kena. Minimal kalau ada roh sakit penyakit mau menyerang kita tidak kena. Ya. Tetapi lebih mulia ketika kita juga dipakai Tuhan untuk membebaskan orang lain. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Kalau Tuhan sudah mengutus, Tuhan pasti menyediakan. Kembali saya tekankan, yang penting cukup. Jangan terlalu muluk-muluk, ingin kaya sekali. Jangan ingin terlalu kaya, Anda akan lupa Tuhan. Ya. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah, ini aturan kepantasan, kesopanan dari anak-anak Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan. Ya, artinya begini, kalau sudah diterima di satu tempat, di satu kota, tinggal di rumah itu, sudah diterima. Kemudian kan kita ini mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ketika mendemonstrasikan kuasa, ingat mungkin ada orang yang lebih kaya, kemudian menawari kita, ayo tinggal di rumahku saja. Jangan pamit ke rumah yang pertama itu, saya mau pindah ya nginepnya di rumah. Dan itu lebih kaya. Sudah jemaat.
Loh, ini ada yang seperti ini, banyak. Ketika saya dulu pelayanan, satu tim, kami naik L300. Tetapi kemudian ketika banyak orang kaya diberkati, kemudian teman saya katakan begini, kamu naik L300 itu ya, saya mau ikut ini, si A, naik Mercy. Sidang jemaat, jangan seperti itu. Kepantasan, kesopanan, kelayakan sebagai hamba Tuhan itu harus diperhatikan. Sebagai anak-anak Tuhan itu harus diperhatikan. Oleh karena itu ayat ini mengatakan, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah di kota di mana kamu aku utus, saya tambahkan itu, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Sampai pindah ke kota lain lagi, baru pindah tempat. Kalau masih di Pamekasan, sudah biasa diterima di rumahnya si A, kalaupun si B lebih kaya, rumahnya lebih bagus, jangan mau kalau diajak pindah. Ya. Kecuali nanti kedatangannya lagi, Anda mau datang langsung jujuk sana. Tapi jangan diatur lagi. 1 hari di sini, 1 hari di sana, jangan. Ya. Lebih parah lagi kalau pendeta sudah diundang di satu kota, khotbah di 2 atau 3 gereja, ya, itu aneh lagi. Ke satu gereja yang ngundang minta ongkos pesawat, minta ongkos hotel, ke gereja yang lain minta ongkos pesawat lagi, ongkos hotel, ke gereja yang lain lagi minta ongkos pesawat, ongkos hotel lagi. Loh, ini ada, saya mau katakan tidak pantas. Tidak pantas. Ini ayatnya sudah. Kalau sudah diterima di satu tempat, yang betah di sana. Ya. Sampai kamu meninggalkan kota itu. Ya. Ini sikap-sikap yang seperti ini akan mempertahankan karakter kita, akan mempertahankan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita berubah sikap kita, di sini respon kita, maka kuasa Tuhan yang ada pada kita pun akan berubah juga. Artinya itu akan berkurang. Tidak bebas lagi bekerja melalui kita. Ayat yang kelima, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ini loh, tidak usah berdebat. Kalau tidak diterima, kalau ditolak, lepas tanggung jawab. Di sini diartikan kebaskan kakimu sebagai peringatan kepada mereka. Bahwa ketika berita Injil disampaikan, maka ada keselamatan yang akan mereka terima. Tetapi kalau mereka tidak menerima keselamatan, ada penghukuman yang akan mereka terima. Tetapi dikatakan di dalam kitab Yehezkiel, kamu sendiri yang ditolak bebas dari darah mereka. Tidak usah berdebat. Kamu mau percaya Yesus mati bagimu? Yesus mau menyelamatkan engkau? Percaya? Kita layani. Tidak percaya? Sudah. Tidak masalah. Ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Perhatikan ayat 6. Lalu pergilah mereka, ke-12 murid yang diutus, dan mereka mengelilingi segala desa, bukan hanya satu desa, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sambil memberitakan Injil, kalau saya ganti. Sambil mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Coba bandingkan dengan kisah Rasul, kisah para Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus
dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia, memperlengkapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kan sama kan? Bahwa Yesus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan dia berjalan berkeliling menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Sekarang lihat ketika Yesus mengutus 12 murid juga sama di sini dikatakan. Sama. Lalu pergilah mereka orang-orang yang diutus, 12 murid yang diutus Yesus. Dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, sama kan? Dan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang atau selama-lamanya. Berarti cara yang Yesus lakukan untuk mengutus seseorang itu akan tetap sama. Yaitu diperlengkapi dengan kuasa. Itu saja. Karena pada akhirnya Injil kerajaan, Anda dengarkan ini. Ketika Anda berbicara tentang kerajaan, itu berbicara tentang kuasa. Kerajaan, bahkan kuasa itu melebihi dari aturan-aturan zaman kerajaan. Ya. Kalau raja mau membebaskan penjahat pun itu bebas. Itu zaman kerajaan dulu. Mau sebaik apapun kalau raja mau bunuh, ia mati dibunuh. Kerajaan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah kesudahannya terjadi. Kita harus diperlengkapi dan kita harus menginjil. Berita yang terhangat adalah bisa-bisa ini lagi panas, Cina dan Amerika. Lalu dikatakan kalau Cina dan Amerika berperang, Ukraina saja ya sama Rusia dampaknya sudah mie goreng naik. Ya. Loh itu kan pengaruh bagi kehidupan sehari-hari kan. Bayangkan kalau Amerika dan Cina yang berperang. Dampaknya itu bagaimana? Hal sepele. Akhir zaman kan perang. Dikatakan akan terjadi banyak perang, akan mendengar berita tentang perang. Hanya sepele. Salah satu orang berkuasa di Amerika. Orang ketiga di Amerika. Kalau tidak salah ketua DPR mungkin. Perempuan. Mampir ke Taiwan. Taiwan itu negara yang dipersoalkan. Diklaim bahwa itu adalah milik Cina. Tetapi Taiwan berlindung ke Amerika dan Amerika sepertinya membela Taiwan. Gara-gara orang berkuasa di Amerika berkunjung dan orang-orang Amerika pun kaget, kok berkunjung ke sana cari masalah. Dan sungguh tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian Cina geger, mau ngajak perang. Dan kalau perang ingat, Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina itu ada di daerah Indonesia. Anda bisa bayangkan yang akan terjadi. Ingat loh, ini bukan perang bambu runcing. Ya. Ini bukan perang bambu runcing. Artinya bahwa lihat yang tidak terduga hanya masalah sepele bisa jadi besar seperti ini. Bahwa semuanya akan digenapi. Ya, semua nubuatan akan digenapi. Mumpung masih ada waktu. Ayo fokus pada Tuhan, minta perlengkapan kuasa Tuhan dan menjadi saksi. Supaya kalau ketemu Tuhan nanti tidak malu. Istilah saya seperti dahulu saya katakan,
kita ini diperlengkapi dengan semua karunia. Sama seperti kita itu dapat warisan dari konglomerat berapa ribu triliun. Kemudian yang kita lakukan hanya membuka kafe di pinggir jalan. Orang Kristen itu seperti itu ibaratnya. Mendapatkan kuasa yang bisa menggoncangkan dunia. Hanya dipakai untuk nyanyi di gereja. Kan sangat mengenaskan kan? Mari ketahuilah kita semua diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk mengusir setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa.